Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi kontinu, kaitannya dengan fungsi monoton dan fungsi inverse. Kita awali dengan kaitannya terhadap fungsi monoton. Pertama, kita harus mengetahui dulu definisi dari fungsi monoton itu sendiri. Definisinya sebagai berikut. Diberikan himpunan bagian A subset dari R real dan fungsi f dari A ke R juga fungsi G dari A ke R. Pertama, fungsi f dikatakan naik pada A jika untuk setiap X1 X2 elemen A dengan X1 kurang atau sama dengan X2 berakibat fx1 kurang atau sama dengan fx2. Kemudian yang kedua, fungsi f dikatakan naik tegas pada A jika untuk setiap X1 X2 elemen A dengan X1 kurang dari X2 berakibat fx1 kurang dari fx2. Bagaimana ininya? Maksudnya kita mulai dulu yang dua ini. Katakanlah kita mulai dengan yang naik saja. Misalnya kita punya fungsi f seperti ini. Ini grafiknya misalnya x, y. Katakanlah grafiknya seperti ini. Kemudian begini misalnya. Nah, ini A-nya katakanlah dari sini, dari 0 ke katakanlah ini Y. Jadi misalnya dari 0 ke B misalnya intervalnya, domainnya itu. Bagaimana kita melihat ini bahwa ini grafiknya naik? Kita bisa lihat yang paling sederhananya, kita lihat ini mendatar, ini horizontal. Misalnya di sini diambil x1-nya adalah 0, ini x1, x2-nya adalah b. Tentu kita bisa lihat fx1 kan di sini. Ini fx1-nya, sedangkan fx2-nya di sini. Maka jelas bahwa jika x1-nya kurang atau sama dengan x2, berakibat fx1 juga kurang atau sama dengan x2. Begitu juga kalau kita perhatikan titik di sini. Katakanlah di sini ada titik C. Tentu nanti di sini fc-nya. fc-nya di sini. Maka di sini kita bisa lihat C ini kurang dari B, tapi berakibat fc-nya kurang atau sama dengan ini x2-nya tadi ya. B-nya adalah x2, berarti kita langsung saja tulis di sini B supaya lebih jelas. Jadi di sini dilihat bahwa C-nya kurang dari B berakibat fc-nya itu kurang atau sama dengan fb. Jadi malah di sini sama ya. Sama. Makanya ini dia dikatakan naik, fungsi naik. Mengapa dia tidak tegas? Karena kalau tegas di sini aturannya, kalau x1-nya kurang dari x2 maka fx1-nya harus kurang dari fx2. Tapi di sini tidak. Ada C dan B, di mana C kurang dari B tapi fc-nya sama dengan fb, berarti tidak tegas. Sekarang bagaimana dengan yang fungsi yang naik tegas? Katakanlah kita gambar di sini juga. Kita buat dulu ininya lebih panjang lagi, misalnya sampai di sini. X-nya. Yang mana itu naik tegas? Katakanlah fungsinya yang ini. Kurvanya yang itu. Di sini titik, misalnya titik P. Di sini titik R. Nah, ketika kita mengambil di sini misalnya dua titik yang berbeda, katakanlah di sini titik yang paling sederhananya misalnya kita ambil titik, katakanlah di sini titik A1 dengan titik A2. Dapat dilihat jelas bahwa A1 kurang dari A2. Maka ini akibatnya apa? Katakan ini fungsi G, atau katakan ini F1 lah ya, F1. Yang tadi ini misalnya F, ini F. Maka kita peroleh nanti hasilnya. Ini nanti di sini. Ini F A2. Sedangkan ini FA1.
Dapat dilihat bahwa A1 kurang dari 2 berakibat FA1 kurang dari FA2. Dan dari gambar ini kelihatan bahwa tidak pernah sama F1-nya. F1 nilai fungsi dari F1 itu tidak pernah sama ketika domainnya berbeda. Makanya dia tegas dan naik terus ini. Kalau secara gambar ya naiklah ceritanya, kentara naik di sini. Semakin naik nilai domainnya, semakin naik juga nilai fungsinya, itu maksudnya naik, fungsi naik. Kalau tegas ya naik betul. Kalau naik saja tanpa kata tegas, maka kadang naik, kadang bisa juga datar, artinya tetap. Tapi perlu diperhatikan bahwa semua yang naik tegas itu juga dapat dikatakan sebagai fungsi naik. Tapi sebaliknya tidak, yang naik tegas itu belum tentu dikatakan yang fungsi naik itu belum tentu dikatakan naik tegas, tapi semua yang naik tegas pasti adalah fungsi naik, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, fungsi G dikatakan turun pada A jika untuk setiap X1 X2 elemen A dengan X1 kurang atau sama dengan X2 berakibat Gx1 lebih besar atau sama dengan Gx2. Yang keempat, fungsi G dikatakan turun tegas pada A jika untuk setiap X1 X2 elemen A dengan X1 kurang dari X2 berakibat Gx1 lebih dari Gx2, seperti itu. Sekarang kita coba lihat penjelasannya. Gambar untuk penjelasan tersebut. Misalnya kita punya grafiknya seperti ini. Yang mana yang dimaksud dengan turun? Fungsi turun itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Turun misalnya begini kan. Ini mendatar ceritanya. Ini datar. Maka kalau kita lihat di sini nilainya kentara. Mengapa dikatakan turun? Karena misalnya di sini A, di sini B. Ini fungsi G. Bisa dilihat bahwa GA-nya itu di sini. Ini GA. Sedangkan GB-nya itu di sini. Maka ketika A-nya kurang dari B, ini berakibat GB-nya justru lebih dari GA-nya justru lebih dari GB-nya. Sedangkan kalau di sini, katakan di sini ada titik C. Di sini kita bisa lihat C-nya kurang dari B berakibat C-nya itu sama dengan GB. Maka kadang sama nilainya, makanya dia dikatakan fungsi turun. Ini turun dan tidak pernah terjadi nanti itu A kurang dari B berakibat GA kurang dari GB, itu baru dikatakan fungsi turun pada domain interval AB ini. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan fungsi turun yang tegas? Untuk yang turun tegas ya kasih turun terus saja seperti ini. Atau kalau mau yang ekstrimnya sebenarnya bisa kurva begini. Katakanlah di sini titik P, di sini titik R. Dapat dilihat di sini. Kalau setiap diambil dua titik di sini, katakanlah di sini P1 dan P2, nanti selalu berakibat ini. Dapat dilihat bahwa letak ininya FP1 GP, katakan ini kurva G1, ini tadi kurva G. Dapat dilihat bahwa P1 ini kurang dari P2 berakibat GP1 nilainya lebih dari G1 P2, seperti itu. Makanya kita katakan ini adalah fungsinya turun tegas, seperti itu. Saya kira cukup jelas dari contoh.